walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Liana merasakan perih di bagian perutnya. Dia lebih memilih diam daripada bersuara kepada pria yang sangat membosankan itu. Pria tidak bernyali. Kenapa? Dia terlihat biasa-biasa saja. Tidak sedikit pun sedih kehilangan anaknya. Ataukah memang itu yang diinginkannya? Umpat Liana berusaha menahan nyeri. Obatnya tertinggal di rumah Raihan. Andaikan dia tidak pergi begitu saja, dia akan lebih hidup nyaman di tempat Raihan daripada di neraka ini. Akhir-akhir ini berat badan Liana naik, pengaruh suntikan vitamin yang diberikan Raihan, sehingga tidak begitu ketara. Kebahagiaan perutnya masih sama seperti sebelumnya. Kenyataan, perutnya telah kosong, tidak hamil lagi. Liana mengeluarkan lembaran foto yang selalu disimpan di saku bajunya, menatap wajah bayi itu lagi. Maafkan aku, Re, tidak berpamitan kepadamu. Kau pasti sedang mencariku, bisik batin Liana, bergegas menyimpan foto itu ke dalam saku bajunya. 10 hari setelah kematian anaknya, Liana memilih mengurung diri, menyendiri di dalam kamar. Semua makanan yang diantarkan Arman sama sekali tidak disentuh oleh gadis itu. Bahkan tidur pun dia tidak ingin sama sekali, hanya seperti mayat hidup yang tak punya harapan. Perkataan Rio memang sempat membuat Liana hidup. Tapi dia tahu itu sangat tidak mungkin. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita lemah sepertinya? Dia hanya semut kecil yang hidupnya dikendalikan oleh Rio. Apa pantas Liana berpikir ingin membalas perbuatannya? Arman masuk dengan 2 pelayan dapur, dan pria itu menggeleng lemah melihat Liana. Bagaimana tidak, Liana masih duduk di sebelah jendela menatap keluar sana. Sedangkan makanan di atas meja masih tetap utuh. Liana tidak menyentuhnya sama sekali. Nona Liana ini sudah hari ketiga Nona tidak makan. Tolong bekerja sama. Anda harus makan untuk tetap hidup, ucap pria tua yang belakangan ini dipanggilnya paman oleh Liana. Liana tidak mengindahkan ucapan Arman. Dia masih terus dengan posisinya menatap keluar. Jika seperti ini terus, Liana akan jatuh sakit. Arman yang bertanggung jawab untuk kesehatan gadis itu, selain takut benar-benar akan diberhentikan oleh Rio, dia juga tak tega pada Liana. Pria itu mulai mengasihi Liana seperti putrinya sendiri. Tak ada pilihan lain. Arman harus melakukan sesuai perkataan Rio, mempengaruhi pikiran Liana. Bukankah Nona sangat muak kepada tuan muda? Kenapa menghukum diri seperti ini? Seharusnya Nona makan dan balaskan sakit hatimu pada tuan muda, ucapnya, seakan berada di pihak Liana. Liana tergelak. Gadis yang sejak tadi hanya diam, kini memutar wajahnya menatap Arman. Tatapan seorang gadis yang sangat putus asa. Paman Man, jangan bercanda. Apa yang bisa kulakukan membalas tuanmu? Jangan berusaha sangat keras, Paman.
Aku tahu cara yang lebih tepat untuk membalas dendamku padanya, jawab Liana yakin. Dari ekspresi wajah gadis itu, Arman bisa melihat Liana sangat nekat. Dia ragu, Liana ingin mengakhiri semuanya dengan cara kelaparan. Jika itu sampai terjadi, Rio pasti menyelesaikan semua penjaga dan pelayan di villa besar itu. Tidak tuannya, tidak Liana, kedua orang itu memiliki keras kepala yang sama. Arman merasakan keringat dingin mulai muncul di keningnya. Kalau begitu, kami akan mempersiapkan diri, ucap Arman. Liana tak mengerti dengan perkataan Arman, tapi dari ketegangan di wajah pria tua itu cukup menunjukkan bahwa akan ada masalah besar. Liana bertanya-tanya, mempersiapkan diri untuk apa kira-kira? Arman menutup pintu kamar dan menghilang dari pandangan Liana. Saat itu pula dia mendengar kepulangan Rio. Arman menyeka keringat dingin yang kini membanjiri keningnya. Sangat khawatir. Selamat malam, Tuan Muda, sapa Arman, membungkuk sopan seperti biasa. Bagaimana keadaannya? Dia sudah makan? Rio orang yang tidak suka berbasa-basi dan berbicara seperlunya saja. Cukup mudah baginya melihat ketakutan di wajah tua Arman. Belum, Tuan. Nona Liana selalu menolak makanan yang diantar pelayan. Memberi makan satu gadis saja mereka tak bisa. Rio melempar jasnya ke wajah Arman. Siapkan makanan untuknya, ucapnya, dan bergegas menuju kamar yang dihuni gadis itu. Ketika Rio membuka pintu kamar, Liana sama sekali tidak menoleh kepadanya. Entah apa yang sangat menarik di luar kaca itu dia pandangi. Sangat memancing amarah Rio. Sampai kapan kau seperti ini? Liana mendengarkannya. Dia hanya tak ingin menjawab pertanyaan Rio, lebih tepatnya. Liana sengaja mengabaikan pertanyaan Rio agar lelaki itu semakin jengkel kepadanya. Pelayan yang diperintahkan Arman datang dengan nampan berisi makanan. Masih hangat, terlihat dari uap yang mengepul di atas bubur. Rio memerintahkan pelayan itu meletakkannya langsung di depan Liana duduk. Makan, ucap Rio. Daripada menuruti perintah Rio, Liana lebih senang andai lelaki itu marah dan menghabisinya sekarang. Dia mengabaikan lagi perkataan Rio. Liana, makanlah, ucap Rio, merendahkan nada bicaranya. Itu bukan sifatnya. Sebenarnya dia bukanlah orang yang suka membujuk seseorang, apalagi seorang wanita. Tapi mulutnya sangat berat untuk membentak wanita itu. Liana seperti kelemahan bagi Rio selama ini. Kau tak mendengarku, Liana? Baiklah. Rio mungkin tak bisa menyakiti Liana, tapi dia punya akal untuk menakuti wanita itu secara halus. Arman, orang yang namanya dipanggil segera datang. Ya, Tuan Muda. Kemarin aku memberi tanggung jawab untukmu. Apa kau ingat? Ingat, Tuan Muda. Arman mulai berkeringat lagi. Seperti kata Rio, mungkin karena usianya yang sudah semakin tua. Karena kalian tidak bisa mengurus Liana, bukankah seharusnya aku menjatuhkan hukuman terhadap kalian? Betul, Tuan Muda, jawab pria tua itu lagi.
tapi kakinya mulai gemetar. Bagus, kumpulkan semua pelayan. Pelayan sedikit berlari setelah membungkuk dan menjawab tuannya. Mencekam, dia mau membuat semua pelayannya memaksa Liana makan. Jangan bermimpi. Bahkan jika dipaksa pun, Liana lebih baik menggigit lidahnya sendiri. Derap kaki buru-buru terdengar memasuki kamar Liana. Para pelayan yang berjumlah sangat banyak itu berbaris seperti orang yang menunggu antrian sumbangan. Liana bisa melihat dengan ekor matanya. Dia tetap tak peduli. Buka terali jendela itu. Rio menunjuk jendela lainnya yang tidak terlalu dekat pada Liana. Pelayan laki-laki segera melakukan apa yang tuannya perintahkan. Sebenarnya, apa tujuan Rio mengumpulkan mereka semua? Bukankah untuk memaksa Liana makan? Lalu, untuk apa terali besi itu disuruh buka? Untuk menjatuhkan Liana dari sana? Bagus, lebih baik wafat daripada mengalah. Liana tetap tak peduli dengan mata yang lurus keluar jendela. Tapi di dalam hatinya, Liana mulai cemas menunggu perintah apa yang akan dikatakan bos yang sombong itu. Arman, kau yang lebih tua, dan kau pula yang dulu bekerja padaku. Benar Tuan Muda, jawab Arman. Kau pula yang kusuruh bertanggung jawab atas hidupnya. Betul Tuan Muda. Kalau begitu, dimulai dari kau. Liana memutar wajahnya untuk melihat Arman, pria tua yang baru saja mendapat perintah dari Rio, berjalan menuju jendela yang teralinya sudah dibuka. Liana terbelalak melihat Arman yang berusaha naik ke atas jendela. Rio menyuruhnya melompat dari jendela. Dia memang keterlaluan. Rio benar-benar manusia yang tak punya perasaan. Liana bisa menyadari sesuatu yang menakutkan akan terjadi di depan matanya. Hentikan, Paman Man, teriak Liana. Wanita yang sangat lemah itu melompat dari kursi tempat duduknya. Ia sempat terjatuh, tapi berusaha bangkit secepat mungkin. Apa yang Paman lakukan? Menarik ujung jas Arman, ucap Liana. Buk. Tubuh tua Arman terjatuh ke atas lantai oleh tarikan Liana yang sangat kencang, membuat pria tua itu mengaduh kesakitan. Kau keterlaluan. Kau menyuruh Paman Man meloncati bangunan ini, teriak Liana. Kini matanya menatap Rio sangat kesal. Paman Man? Sejak kapan mereka sedekat itu? Rio tak senang mendengar Liana memberi panggilan sendiri untuk Arman. Dirinya saja selalu dipanggil kau oleh Liana. Kau mengumpulkan semua pelayan untuk menyuruh mereka melompat dari sini. Liana menunjuk jendela. Kemarahannya tak bisa dihindarkan lagi. Kelakuan Rio yang sangat keterlaluan memancing kemarahan Liana. Akankah kembali terjadi kegaduhan di antara mereka berdua? Bagaimanakah kabar Raihan?